Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita telah masuk pada bulan Ramadan tahun 2023. Tentunya dengan seluruh rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan puasa tahun ini. Tentunya kita berharap atas seluruh rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan dari awal sampai hari ini, dari tadi pagi kita bangun tidur, kita sahur, kemudian puasa sampai detik hari ini, kita berharap pada Allah seluruh ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah menuju pada zaman yang penuh dengan cahaya iman dan Islam, yaitu ad-dinul Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya tidak akan membahas tentang puasa, tetapi ingin sedikit membahas tentang hari akhir kita. Karena kalau kita membahas puasa, seluruh asatidz kita insyaallah semuanya akan membahas tentang puasa itu sendiri. Saya ingin mengambil yang sedikit berbeda dengan para asatidz kita, yaitu tentang hari kiamat. Kalau kita ditanya tentang kiamat, apa yang ada di benak kita tentang kiamat itu? Pasti tentang kehancuran alam semesta ini. Ya, itu benar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan kepada kita, kalau mungkin kita sering baca Al-Qur'an pada 10 juz terakhir, di sana sering sekali disinggung sama Allah tentang hari kiamat. Ada itu yang namanya al-waqi'ah, ada itu yang namanya al-ghasyiyah, ada itu yang namanya lagi al-haqqah, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama-nama tersebut untuk memperingatkan manusia, mengingatkan manusia bahwasanya hidup itu ada balasannya. Setiap perbuatan, setiap amal sekecil apapun, baik itu kebaikan atau kejahatan, akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak sedikit satu atau dua ayat dari Al-Qur'anul Karim yang Allah gambarkan kepada kita tentang kejadian hari kiamat itu sendiri. Di dalam surat Al-Hajj, ayat pertama dan ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai orang-orang, wahai manusia, orang-orang dan manusia sama. Di sana Allah Subhanahu wa taala manggil para manusia, bukan orang yang beriman, tapi seluruh manusia. Bertakwalah kepada Tuhanmu, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna zalzalatas saati syai'un azim. Sesungguhnya kejadian hari kiamat itu, guncangannya itu sangat luar biasa, sangat besar sekali. Makanya para ulama ketika menjelaskan tentang gempa, itu adalah sangat dikhawatirkan bahwasanya seluruh kejadian bencana di sini yang dikhawatirkan adalah gempa. Kenapa gempa dikhawatirkan? Karena kiamat itu diawali dengan gempa. Pada ayat kedua, yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya, melihat goncangan tadi, melihat gempa tadi, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lupa dengan yang disusuinya.
Bisa kita gambarkan, bisa kita punya angan-angan, kita ingat-ingat seluruh manusia pada saat itu ketika terjadi gempa, guncangan saat kiamat, wanita-wanita, ibu-ibu kita menyusui anaknya itu lupa dengan anaknya. Kok bisa lupa? Saking dahsyatnya tadi, saking kuatnya guncangan dan kedahsyatannya hari kiamat tadi. Lalu kemudian watad'at kullu dzati hamlin hamlaha, dan kamu akan melihat wanita-wanita yang mengandung atau hamil akan keguguran dengan kandungannya itu sendiri. Wanita-wanita yang hamil, ibu-ibu kita yang sedang mengandung, ketika terjadi hari kiamat langsung keluar bayinya, langsung keguguran. Kok bisa seperti itu? Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Kamu akan melihat banyak manusia itu ketika berjalan seolah-olah mabuk, sempoyongan, padahal mereka tidak mabuk. Walakinna 'adzaballahi syadid. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengawali azabnya yang sangat keras tadi. Jadi, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah, guncangan hari kiamat itu bisa digambarkan sama Allah ketika ini. Kalau kita hanya membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan goncangan yang dahsyat, di situ disebutkan sama Allah hanya menggambarkan goncangannya saja, tapi yang di sini lebih detail lagi. Setiap goncangan efeknya itu adalah ketika ibu menyusui, bayinya dilupakan sama dirinya, dan ada perempuan yang hamil, bayinya akhirnya keluar keguguran. Bahkan ada manusia ketika berjalan seperti orang mabuk, seperti mereka sedang teler, kalau bahasa anunya sekarang, anak-anak mudanya sekarang. Karena mereka itu merasakan sebuah guncangan yang sangat dahsyat. Makanya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita di dalam surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah, sudahkah sampai kepadamu tentang kabar hari kiamat itu? Jadi hari kiamat itu tidak hanya al-qiyamah, tetapi al-ghasyiyah juga termasuk di situ, al-qari'ah juga termasuk. Ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat hal, tidak berarti dijawab dengan la atau na'am. Kalau kita belajar bahasa Arab, pasti ada kata-kata apakah, pasti jawabannya adalah iya atau tidak. Apakah kamu sudah makan? Belum, atau tidak, atau sudah. Itu kalau dalam percakapan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat hal dalam Al-Qur'an ini digunakan adalah istifham ingkari. Bertanya tetapi jawabannya tidak butuh jawaban. Yang pastinya sudah pasti iya. Jadi hal ataka hadithul ghasyiyah, sudahkah sampai kepadamu tentang kabar hari kiamat itu? Wujuhu yawma idzin khashi'ah, pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina. Jadi ketika kita di dunia saat ini lalai dengan kewajiban kita, mungkin kita tidak pernah sholat, tidak pernah mengeluarkan zakat, sedekah pun tidak pernah, bahkan baca Al-Quran pun tidak pernah, menyentuh Quran tidak pernah. Ketika di hadapan Allah wajahnya tunduk terhina. Mengapa? Mereka merasa hidup hanya seperti ini saja, tidak ada balasannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat As-Sajdah ayat 12, walau taro idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Tatkala sampai orang-orang yang berdosa itu, orang-orang yang mujrimin, tidak mau sholat, tidak mau mengerjakan kebaikan-kebaikan yang telah diperintahkan sama Allah, dia malah tidak mau mengerjakannya, tidak mau meninggalkan apa yang dilarang sama Allah, sampai di hadapan Allah tertunduk kepalanya. Tertunduk kepalanya karena malu di hadapan Allah. Lalu apa yang mereka katakan? Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, sekarang kami sudah melihat ya Allah. Sekarang kami sudah melihat bahwasanya neraka itu ada, surga itu sudah ada, azabmu itu ada. Absarna wasami'na, dan kami telah mendengar ya Allah, mendengar seluruh jeritan-jeritan manusia yang disiksa itu sudah kami dengarkan hari ini. Lalu apa permintaan mereka? Farji'na, ya Allah sekarang kami ingin kembali. Kira-kira kalau berkata seperti itu sama Allah dikembalikan mboten, Pak? Enggak akan kembali. Sudah enggak ada dunia, sudah dihancurkan, sudah kiamat, sudah tinggal hisab, minta kembali. Nah, dulu di dunia ngapain saja? Diperintahkan sama Allah sholat, tidak mau sholat. Diperintahkan sama Allah untuk beramal soleh, dia tidak beramal soleh. Itu. Jadi penyesalan manusia lebih baik menyesal di dunia daripada menyesal di akhirat. Kalau menyesal di dunia masih bisa bertaubat, tapi kalau menyesal di akhirat sudah tidak bisa lagi diterima taubatnya.
Makanya kata mereka, farji'na na'mal sholiha, ya Allah kembalikan kami ingin beramal soleh lagi ya Allah. Kalau Engkau hidupkan kami di dunia, dikembalikan lagi, kami ingin beramal soleh ya Allah. Lalu ayat terakhirnya, inna muqinun, sekarang kami sudah yakin. Loh, dulu berarti enggak yakin di dunia, makanya minta kembali. Makanya ada di antara kita yang ketika diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, jawabannya kita nunggu hidayah saja. Padahal hidayah sudah ada, itu Al-Quran, tinggal kita mau mengambil Al-Quran itu atau tidak. Lalu Al-Ghasyiyah ayat ketiga, amilatun nasibah, mereka terhina di hadapan Allah karena bekerja keras lagi kepayahan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia itu dibagi dua katanya para ulama. Ada mereka yang berlelah-lelah dalam beribadah kepada Allah, beramal soleh, mungkin haji, sholat, dan sedekah, dan seterusnya ibadah-ibadah yang lainnya. Mereka berlelah-lelah untuk beribadah kepada Allah agar supaya mereka mendapatkan ridha Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan amilatun nasibah, mereka juga bekerja keras lagi kepayahan dalam rangka untuk kemaksiatan. Luar biasa ini. Mungkin ada pernah mendengar sebuah kisah, ada orang yang ingin melakukan sebuah perjudian, dia tidak mau berjudi di sekitar lingkungannya karena dia dipandang baik oleh orang sekitarnya, makanya dia harus berjudi di luar kota. Berangkat, jika ingin melaksanakan kemaksiatan aja butuh dana, butuh kekuatan, butuh support, apalagi untuk kebaikan. Mereka yang melaksanakan dosa aja semangat sekali melaksanakan kemaksiatan, apalagi kita yang hari ini masuk dalam bulan puasa harusnya lebih semangat lagi meraih ampunan Allah. Makanya ketika kita mendengar bulan Ramadan akan datang, maka bergegaslah untuk berbuat baik, berbuat amal soleh yang dahulunya tidak pernah sholat, tidak pernah sholat jamaah. Bulan puasa ini telah saatnya untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat masih dibuka di bulan puasa ini. Jika sudah berhadapan dengan Allah, artinya meninggal, sudah tidak bisa lagi bertaubat. Itulah yang disampaikan Allah tatkala mereka sampai di akhirat. Tasla naran hamiyah. Mereka memasuki api yang sangat panas. Jadi tatkala mereka sudah di hadapan sama Allah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Fajr, di sana disebutkan bahwasanya ketika manusia itu dikumpulkan sama Allah, dihadapkan dengan neraka Jahannam, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma yatadzakkarul insanu fa anna lahu dzikra. Jadi seluruh apa yang dulu dia pernah perbuat di dunia, dia mengingat-ingat, Masya Allah, saya dulu pernah melaksanakan dosa ini, saya dulu pernah melaksanakan dosa ini. Seluruhnya, semua manusia akan teringat dengan dosanya masing-masing ketika sampai di akhirat, tatkala dihadapkan dengan api neraka tadi. Lalu kemudian tusqa min ainin aniyah, tatkala sudah masuk di dalam neraka, mereka diberi minum dari sumber air mata atau sumber mata air yang sangat panas. Diberikan minum oleh Allah dengan mata air dari sumber yang panas. Kalau kita mungkin mandi dengan sumber air panas itu sudah terasa enak di badan, karena sumber air panas untuk mandi bagus. Tapi kalau duduk diminum air mendidih, apalagi di ayat yang lain dikatakan diberikan minuman dari besi yang dicairkan, itu luar biasa. Bukan lagi menghalangi kita untuk mendapatkan menghilangkan dahaga, tapi bisa merusak tenggorokan dan seluruhnya. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Isya dan juga tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Ramadan ini tempatnya lah untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, panen pahala. Ibarat supermarket, ibarat mall, itu adalah diberikan diskon besar-besaran, di mana ibadah sunnah dinilai sama Allah Subhanahu wa taala pada bulan puasa ini seperti wajib, dan ibadah wajib dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Maka barang siapa yang faham dengan bulan puasa ini, pasti dia akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kalau orang yang enggak faham, mereka hanya lewat saja. Bulan puasa sama dengan hari-hari yang lain, hari-hari sebelumnya. Itu bagi pandangan mereka. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, sedang jamaah salat Isya dirahmati Allah, mari kita gunakan bulan puasa ini untuk meraih amal baik, untuk memperbaiki mizan timbangan kita di akhirat kelak.
Kata Allah, kalau timbangan baik kita itu lebih banyak, lebih berat, beruntunglah kita. Tetapi kalau timbangan buruk kita yang lebih berat, luar biasa bagaimana rasa yang akan kita dapatkan nanti ketika di akhirat menghadap Allah. Pasti akan penuh dengan rasa was-was. Sudahlah, pasti ini akan terakhir, pasti ini akan berakhir di neraka. Nauzubillah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita keluar dari bulan puasa ini menjadi hamba yang muttaqin, dan kita ketika akhir menuju pertemuan dengan Allah menjadi predikat yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan pada jamaah pada umumnya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.